Selamat siang, Bu Ayu selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Saya Regina Ayu Samon dengan NIM 192214052. Saya akan menjelaskan mengenai topik sebagai tugas UTS dalam mata kuliah ini. Topik yang saya ambil adalah mengenai kolaborasi. Sebelumnya, apa sih itu kolaborasi? Jadi, dalam KBBI, kolaborasi itu artinya kerjasama. Jadi, berkolaborasi itu artinya bekerja sama. Nah, menurut Francesca Gino, seorang profesor dari Harvard Business School, dia mengatakan bahwa sebagian besar karyawan perusahaan ini perlu diajari untuk berkolaborasi. Padahal banyak pimpinan yang berkeyakinan bahwa kolaborasi dalam perusahaan ini dapat tercipta dengan mengembangkan sistem dan juga didukung dengan penanaman nilai-nilai. Tetapi menurut Profesor Francesca Gino, tetap aja sebagian besar karyawan perusahaan ini perlu diajarkan mengenai berkolaborasi yang baik. Dalam penelitiannya juga, Francesca Gino ini menemukan bahwa sikap mental di antara karyawan ataupun pimpinan pada perusahaan-perusahaan dengan kolaborasi yang kuat itu ditunjukkan dengan rasa hormat terhadap kontribusi rekan kerja, kemudian juga keterbukaan untuk bereksperimen dengan ide-ide orang lain, dan kepekaan dampak pekerjaannya terhadap pekerjaan orang lain dan dalam misi perusahaan juga. Profesor Francesca Gino mendefinisikan beberapa teknik pelatihan yang memungkinkan pemimpin dan karyawan bekerja sama dengan baik, juga belajar satu sama lain dan mengatasi hambatan psikologis yang menghalangi keduanya. Apa saja sih teknik pelatihannya? Yang pertama itu adalah ajari orang untuk mendengarkan, bukan berbicara. Kebanyakan dari kita gagal dalam mendengarkan karena kita mencemaskan penampilan kita sendiri. Kita yakin bahwa ide-ide kita ini lebih bagus daripada milik orang lain. Jadi kita perlu melakukan pelatihan untuk mendengarkan. Kemampuan mendengarkan ini dapat ditingkatkan dengan praktek berikut. Yang pertama itu adalah ajukan pertanyaan yang luas, di mana kita belajar mengajukan pertanyaan yang mendorong orang untuk menyampaikan informasi. Juga kita bisa merefleksikan dan merasa lebih didengar. Kemudian kita fokus pada pendengar, bukan pada diri sendiri, di mana kita merespon dengan menyampaikan pendapat mengenai topik yang sedang dibicarakan oleh lawan jenis, dan jangan kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Kemudian melakukan self-check, di mana kita dapat melakukan kritik terhadap diri sendiri mengenai cara melakukan percakapan juga. Kemudian menjadi nyaman dengan diam. Di sini diam juga merupakan cara untuk kita mengkomunikasikan perhatian dan rasa hormat kita terhadap orang yang sedang berbicara. Teknik pelatihan yang kedua adalah latih orang untuk melakukan praktek empati. Penilaian yang positif memberikan jalan pada rasa ingin tahu, dan orang mulai melihat bahwa perspektif orang lain ini sama berharganya dengan perspektif mereka. Jadi kita harus melatih untuk melakukan praktek empati dengan beberapa pendekatan seperti perluas pemikiran orang lain, di mana kita memberikan pendapat tetapi kita tidak seakan-akan menggembar-gemborkan ide kita sendiri, dan kita berusaha membantu orang lain untuk memikirkan masalah atau topik tersebut. Kemudian perhatikan yang tak terucapkan, di mana saat ada yang memberikan ide, kita juga harus memperhatikan yang tak terucapkan tadi, misalnya gerak-gerik yang ditunjukkan oleh orang yang berbicara itu. Kemudian teknik pelatihan yang ketiga adalah membuat orang nyaman dengan umpan balik.
Dalam kolaborasi yang baik ini melibatkan proses pemberian dan penerimaan umpan balik dengan baik. Nah, jadi ada metode pelatihan yang bisa membantu dalam pemberian dan penerimaan umpan balik, yaitu diskusikan secara terbuka keengganan memberikan umpan balik. Di sini kita menjelaskan bahwa penolakan terhadap umpan balik itu adalah hal yang biasa. Kemudian beri umpan balik tentang perilaku orang lain secara langsung, spesifik, dan bisa dijalankan. Dimana kita menyampaikan umpan balik dan kemudian kita merenungkannya agar kita bisa mendiskusikan dengan partner kerja kita. Kemudian tambahkan plus ke ide orang lain. Di sini maksudnya kita menawarkan plus di sini berupa saran untuk perbaikan, tetapi dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun dan tanpa menghakimi. Lalu memberikan coaching langsung, di mana pemimpin dapat menghadiri sesi curah pendapat untuk memperkuat penerapan pendekatan yang baik dan dapat menunjukkan apabila ada penyimpangan. Kemudian teknik pelatihan yang keempat itu adalah ajari untuk menjadi pemimpin dan pengikut, di mana dalam seorang kolaborator yang terbaik ini mereka mahir memimpin dan mahir mengikuti. Bahkan mereka bisa bergerak dengan lincah di antara kedua hal tersebut. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang seperti itu, tetapi kita bisa melatih diri kita dengan pendekatan berikut. Yang pertama itu tingkatkan kesadaran diri, di mana kita dapat menilai diri kita sendiri terhadap pandangan orang lain. Kemudian belajar mendelegasikan atau memberikan wewenang kepada orang lain. Di sini pemimpin menawarkan konsep pendelegasian yang benar. Pemimpin memberikan kepercayaan, juga memotivasi dan juga melakukan pengendalian untuk jangan sampai ada penyimpangan. Sekian penjelasan materi kolaborasi dari saya. Terima kasih.